Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah, Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa. Kita juga harus menempatkan istri kita di hadapan diri kita dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa. Seperti yang saya katakan tadi, bahagiakan istrimu. Membahagiakan istri kita dengan cara yang baik, dengan cara yang berkenan kepada Allah, itu sangat memuliakan Tuhan. Membahagiakan istri kita dengan cara yang Alkitab ajarkan, yang tidak melanggar firman, hal itu berkenan di hati Yesus Kristus. Tempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat celah. Kita juga jangan mencacat, apalagi pukul istri kita. Belajar untuk mencintai dan menghargai mereka. Istri Anda di hadapan anak-anak juga. Tanpa cacat celah atau kerut yang serupa. Jangan cacat dia. Ketika Anda kumpul dengan teman laki-laki, wah, kalau istriku, kalau nyonyaku. Jangan begitu. Kristus menempatkan jemaat di posisi tinggi di matanya. Cemerlang tanpa cacat celah. Value your wife. Apalagi kalau bicara sama lawan jenis. Sama teman laki-laki aja jangan. Apalagi sama teman tapi mesra. Cerita sama mungkin siapa yang bukan pasangan Anda. Masalah pernikahanmu gak boleh bocor lumber ke situ, bawa ke Kristus. Setelah Kristus kan masih ada gerejanya dengan cara yang sah. Sekalipun kalau pembicaraan dengan lawan jenis dalam gereja, itu gak sah. Sebab itu sudah keluar dari hadirat dan rancangan Allah. Selalu ada cara untuk menanggulangi. Kalau kita perlu konseling, datang kepada alamat yang tepat, yang bijaksana, yang profesional, yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berada di posisi untuk menasihati. Dan menjaga rahasia pula. Saya selalu ajarkan di gereja kalau mau konseling lawan jenis, apalagi kalau orang sudah menikah, selalu suami istri, konseling suami istri. Dan tidak boleh masuk ke dalam masalah mereka terlalu dalam memberikan empati, tapi jangan terseret ke dalamnya. Ada tanggung jawab. Kan ada jalurnya semua itu. Jangan ada teman tapi mesra. Apalagi kalau api lama dari SMA. Jangan cacat dia. Taruh dia di hadapanmu, hai suami, istrimu itu dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut. Bahkan di depan anak juga jangan jatuhkan. Anda harus bela mamanya. Apalagi kalau anak laki-laki. Anak cowok itu kalau papanya strength, kuat ya kan. Anak cowok akan respect dan hormat. Nah biasanya kurang hormat sama mami. Kecuali kalau mereka melihat papanya sangat belanin maminya. Papanya sangat menyanjung tinggi. Apa kata mama, kata papa. Nah laki-laki akan belajar bahwa perempuan itu berharga. Nanti jangan sampai putra-putra Anda, bukan putri maksudnya sini. Putra-putra Anda, jangan sampai Anda salah didik, salah teladan. Akhirnya mereka nanti menjadi orang yang tidak menghargai perempuan. Di luar sana pacarannya gak keruan, pornografi dan sebagainya. Mereka harus bisa melihat figur mamanya itu berharga. Dan kalau Anda punya anak perempuan, mereka harus bisa lihat gimana cara papanya memperlakukan wanita. Anak itu akan punya patron suatu hari bagaimana cari jodoh bagi dirinya. Penting sekali hai ayah, hai suami, cemerlang tanpa cacat dan kerut yang serupa itu kau letakkan suami di matamu. Dilekukkan biji matamu itu, dia harus begitu. Itulah sebabnya saya katakan sini, seorang laki-laki jangan menuntut apa-apa dari istrinya, apa yang dia sendiri belum berikan kepadanya. Do not demand from your wife what you have not given to her. Kalau Anda mau dukungan dari keluarga, Anda harus investasi kasih. Ada orang tertentu, perempuan tertentu yang menikah dengan laki-laki tertentu, tambah tahun, tambah ayu. Semakin cantik dia. Padahal dulu waktu mereka pacaran, mungkin waktu barusan menikah, biasa-biasa. Karena dicinta, wanita semakin bahagia.
Maka seperti ada wajah dari dalam wajahnya itu seperti bersinar satu joy. The spirit of joy, suatu sukacita. Orang yang biasanya sukacita hidupnya, ada damai sejahtera. Dia bisa 3 tingkat lebih, dia bisa dia bisa lebih cantik daripada sesungguhnya. Tapi pernah lihat orang yang diberkati dengan wajah, dengan paras yang indah, tapi pernikahannya seperti neraka? 3 tahun Anda tidak kelihatan dia, lalu ketemu di mana, kelihatan dia langsung sudah jadi tua. Seperti kehilangan glow atau pancaran di wajahnya. Seperti orang yang menderita. Padahal dulu dia bunga sekolah. Sekarang kok jadi gitu ya? Mau dioperasi kanan kiri juga percuma. Mungkin bisa cantik wujudnya, glow-nya gak ada sinarnya. Berbahagialah wanita yang dicinta. Karena itu laki-laki dengar, kalau Anda mau istri Anda semakin cantik, semakin berguna, semakin pintar, semakin intelijen secara rohani, semakin mendukungmu, semakin saling mengerti, semakin bahagia pokoknya. Happy wife, happy life kan? Kata orang dunia, ada benernya. Dia tulang rusukmu kan, pukul dia. Anda yang patah tulang. Tulang rusukmu itu, Anda yang patah tulang rusuknya. Jangan menuntut sesuatu dari istrimu, apa yang kau sendiri belum beri kepadanya. Seperti ATM mesin atau mesin ATM. Anda tidak deposit masuk cash di dalam sana, cash nggak keluar. Istri adalah cermin. Jadi kalau ada istri yang berkorban, suaminya nggak keruan, dia harus menahan penderitaan dan berdoa bagi suaminya. Anda beruntung punya istri begitu. Karena dia yang berdiri di antara Anda dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya kasihan karena perempuan seperti itu, dia digrogotin dari dalam. Yang jadi korban hidup itu dia, lama-lama dia yang dikorbankan. Batinnya itu pecah dan tidak bahagia. Padahal Tuhan itu kalau memberikan istri kepada kita, dia itu menitipkan putrinya loh. Kalau sama dengan tadi, Adam adalah titipan Tuhan pada Hawa. Terlebih lagi Hawa adalah putrinya Tuhan. Istri yang ada di sampingmu, di sisimu itu adalah titipan Kristus. Your wife is God's daughter. Istrimu adalah putrinya Tuhan Yesus. Putrinya Bapa di sorga. Cintai dia. Saya punya anak perempuan. Harapan tertinggi salah satunya dalam kehidupan saya atas dirinya, atas anak perempuan saya adalah supaya dia menemukan seseorang yang bisa mencintainya. Seperti papanya mengasihinya. Tentunya beda, tapi minimal seperti ayahnya mencintainya. Bagaimana tidak? Tuhan juga punya pikiran yang sama karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Setiap kali Allah melihat perempuan, Allah itu menganggap mereka itu anak-anak wanitanya. His daughters. Dia kawinkan, dia izinkan itu menikah dengan siapa? Itu Tuhan titipkan. Makanya pornografi melukai hati Tuhan karena manusia. Putri-putrinya Tuhan dijadikan objek wisata. Saya mau dorong Anda untuk laki-laki to man up. Jadilah protektor. Kalau istri itu pengaruh, Anda pembangun rumah tangga. Gak heran kan, waktu puber, laki-laki dan perempuan, katakan waktu umur 12-an, cowok dan cewek di sekolah susah untuk pacaran. Kalau ada pun nekat. Kenapa? Karena ini laki, ini perempuan. Waktu mereka dulu sama-sama kecil, balita dan sebagainya, mereka sama-sama mungilnya. Lalu waktu mulai pubertas, tiba-tiba yang laki masih di sini, umur 12 katakan, yang perempuan langsung begini. Lucu kan gandeng tangan gini kayak mama bawa anaknya. Padahal usianya sama. Kenapa Tuhan buat laki-laki agak sedikit terbelakang menunggu perempuan yang mature dulu, yang dewasa dulu. Mau tahu kenapa? Karena wanita itu biar begitu dulu, karena laki-laki perlu persiapan lama. Karena mereka kan jadi pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, mereka pembangunnya, mereka protektornya. Mereka pelayannya seperti Yesus mengasihi dan memberi diri. Mereka yang menjadi teladan, yang melayani dulu, dan menyerahkan nyawa kalau perlu.
Itulah sebabnya mereka lebih lama dibentuk sama Tuhan karena partikel-partikel di dalamnya. Laki-laki mungkin masih bicara game, perempuan sudah dewasa bicaranya. Matang dulu kata dunia. Tapi laki-laki dilamain masa kanak-kanaknya supaya dia punya masa kanak-kanak yang bahagia. Supaya nanti dia gak kekanak-kanakan kalau dia dewasa. Makanya itu perempuan balap dia dalam ketinggian. Tapi nanti waktu mulai umur 14, yang perempuan jadi kurcaci. 16 apalagi, waktu umur 16 itu makannya 7 bungkus nasi. Tiba-tiba langsung super tinggi. Gak harus laki-laki itu dari keluarga yang tinggi. Tapi pria akan cepat meroket ke atas di usia tertentu. Tapi di usia sebelumnya dia melambat. Why? Karena Yesus perlu waktu lebih lama. Bapak untuk menggarap pemimpin-pemimpin keluarga. Karena dia harus jadi teladan. Karena seperti Yesus menyerahkan diri, dia harus melayani. Dan dia harus menyerahkan nyawanya kalau perlu. Jadi kalau ada apa-apa sesuatu terjadi, gak bisa laki-laki cemplung dulu masuk ambil skoci. Laki-laki harus tinggal di kapal tenggelam di Titanic itu. Perempuan dan anak dibawa dulu dengan perahu atau dengan pelampung yang ada di situ. That's manhood, sacrificial leadership. Perlu waktu lebih lama lagi. Karena Tuhan menghendaki pria menjadi seorang pelayan. Harusnya rasionya begini, yang sehat. Ini bukan kata Tuhan ya, ini sekedar sebuah hikmat. Kata-kata hikmat. Dalam dunia ngalah dan mengalah, laki-laki dan pria, suami dan istri, harusnya 60 dan 40. Pria harus ngalah 60%, wanita 40%. 70-30 juga gak apa-apa sih. Cuma nanti kan yang wanita gak bahagia, gak main peran dalam hubungan. Tapi kalau sekarang faktanya adalah yang perempuan yang 60, yang laki gak mau ngalah. Apalagi yang laki cuma 30-20 atau gak pernah ngalah sama sekali. You have not stepped into godly manhood yet. Anda belum masuk ke dalam kejantanan surgawi. Anda belum masuk ke dalam Christ-like manhood, Adam yang baru. Kristus itu. Pria yang menjadi teladan kita. Itulah sebabnya, hai perempuan yang masih bujangan, jangan tergesa-gesa mau pacaran. Yang rugi Anda, bukan yang pria, yang laki-laki. Yang laki-laki akan melupakanmu nanti kalau dia kekanak-kanakan, putus, katakan, tunggu dulu. Timba ilmu yang perempuan, harus bisa ini itu supaya suatu hari penundukanmu adalah karena firman Allah. Penundukanmu adalah karena cinta, bukan karena terpaksa. Anda tidak bisa apa-apa. Itu tidak bisa, ini tidak bisa, itu tidak mampu, ini tidak mampu. Harus bergantung dengan laki-laki. Jadi Anda takut tundukmu karena takut dan dijajah. Bukan begitu. Timba ilmu. Jadi perempuan yang brilian. Yang bukan hanya liatin kukunya saja sehari-hari. Ya perlu kecantikan, tapi bukan hanya itu doang. Anda perlu berbenah diri. Supaya nanti penundungan dirimu karena kasih. Laki-laki juga sama. Yang masih bujangan jangan cepat-cepat pacaran. Kuatkan dulu karaktermu. Bangun kejantanan sorgawi. Teladani Kristus bertumbuh dan dewasa dalam iman. Sambil juga kejar ketinggalanmu. Kalau perempuan bisa ini itu. Anda harus lebih mampu suatu hari Anda yang mimpin loh family. Anda harus lebih tegar. Lebih kuat. Supaya nanti Anda siap masuk ke dalam saham sorga. 60% ngalah itu di sisimu, 40% di sisi istrimu suatu hari. Tunggu dulu, bukan gak boleh pacaran karena apa, bukan. Tunggu sampai usianya matang. Tunggu sampai Anda siap. Dan yang sudah menikah, yang sudah terlanjur, dulu sama-sama gak siap. Bahkan mungkin juga ada kasus yang kecelakaan di luar pernikahan, sebelum menikah maksudnya. Bagaimana sekarang? Ya sudah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang penting sekarang lihat ke depan, gak ada kata telat. Seperti saya katakan tadi, kalau sama-sama cari Tuhan, nanti disamakan. Defisitnya akan segera diangkat oleh Tuhan. Cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ya, itulah maksudnya Tuhan menitipkan putri.
You love her, you love yourself. Kalau kita mengasihi istri kita mengasihi diri kita sendiri. Istri kita patah tulang, rusukmu patah. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Ini laki-laki yang udah dewasa, udah siap untuk meninggalkan sarangnya. Gak sedikit-sedikit teriak, mama, mama. Cintai orang tuamu, kasih ayah ibu. Jadilah seorang anak yang selalu syausun atau patuh pada papa mamanya. Tapi jangan jadi anak mama. Kalau Anda mau jadi kepala keluarga, ini waktunya Anda siap. Secara emosi juga. Ayat 31 lagi. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga, garis bawah itu, ini tujuan. Keduanya itu menjadi satu daging. Oke, satu daging itu seks bukan? Seks adalah salah satu berkat dalam pernikahan. Satu daging itu melebihi dari itu intimacy. Atau keintiman yang sifatnya sepanjang hari seumur hidup. Keduanya menjadi satu daging, rahasia ini besar. Ayat 32, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Saya ingin bicara tentang ayat 30, keduanya menjadi satu daging. Ayat 31, keduanya itu menjadi satu daging. Lanjut ayat 32, rahasia ini besar. Yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Pernikahan bukan untuk seks. Seks adalah berkat setelah pernikahan yang diberikan Tuhan pada Adam dan Hawa dengan pesan beranak cuculah. Tujuan paling besar dari sebuah pernikahan kudus itu apa? Tertulis di ayat 31 dan 32. Supaya mereka jadi satu daging, mereka jadi suami istri. Lalu mereka masuk dalam sebuah rahasia besar, yaitu hubungan Kristus dengan jemaat. Ini bukan bicara tentang pelayanan di gereja. Tujuan atau the ultimate goal of holy matrimony atau tujuan tertinggi paling mulia, tujuan paling mutakhir daripada sebuah pernikahan kudus adalah, are you ready? Keintiman dengan Kristus. Karena kita menikah, suami dan istri dinikahkan, mereka akan masuk ke dalam sebuah tuntunan, suatu dimensi keintiman dengan Kristus yang mereka gak pernah alami ketika mereka bujangan. Sang suami ketika belajar untuk mengasihi dan menerima istri, valuing atau menghargai, terbukalah suatu pintu baru dalam hubungannya dengan Kristus. Hubungannya sendiri dengan Tuhan pun akan mengalami kemajuan. Dia menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dulu dia adalah seorang bujangan yang berapi-api untuk Tuhan. Sekarang kemana-mana orang bisa melihat orang itu kebapaan. Ada fatherly spirit pada dia. Yang gak pernah ada sebelum dia menikah. Yang kumaksudkan adalah hubungan dengan Kristus. Seorang istri ketika belajar untuk hormat sama Tuhan. Padahal dia itu orang yang pintar. Kadang-kadang lebih pintar dari suaminya. Minimal lebih teliti. Ya. Karunia juga lebih banyak. Tapi ketika dia menghormati, menghargai, gak gampang loh. Hari-hari ini. Karena banyak pria yang gak keruan. Lebih banyak yang gak beres daripada yang baik. Daripada yang benar. Tapi waktu dia menaruh hormat. Karena firman. Dan dia berdoa. Dan dia cari-cari apa yang masih bisa dihormati dari suaminya yang mungkin belum takut akan Tuhan. Maka Allah menggarap di dalam, mengerjakan di dalam diri sang istri itu. Atau putrinya Tuhan Yesus ini. Suatu keintiman dengan Kristus. Ada sebuah kedekatan, ada sebuah terobosan dalam imannya. Susah untuk saya jelaskan. Apalagi kalau suami dan istri tidak seperti Ananias dan Safira. Mereka kompak dalam perkara Tuhan. Bukan dalam perkara yang salah. Apalagi kalau mereka membangun mezbah mereka dengan sengaja. Maka ada keintiman tertentu per family yang diberikan yang tidak sama dengan keluarga yang lain. Kristus akan bicara ke dalam keluarga itu. Akan ada pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan anak-anaknya. Yang membangun mezbah dengan sengaja. Keluarga itu akan mengalami keintiman dengan Allah. Seperti seolah-olah kita dari jauh yang melihat family itu bisa iri gitu. Kalau keluarganya kurang happy.
Atau kalau kita bisa melihat dari jauh sebuah jarak, kalau kita belum menikah. Dulu waktu saya masih bujangan, saya melihat ada 1-2 keluarga teladan. Saya lihat dari samping mereka aja, saya berkata, Tuhan aku mau keluarga seperti itu. Seperti kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan nampak mata. Seperti ada sesuatu yang menaungi mereka. Apa ya? Saya nggak bisa jelaskan. Tapi sekarang saya ngerti itulah keintiman. Tuhan jalan di tengah-tengah keluarga itu. There is just something about that family. Ada sesuatu saya nggak bisa temukan, nggak bisa bahasakan. Seperti ada sesuatu yang tanda kutip gentayangan. Ini bukan setan ya. Saya cuma bermain kata, tolong pahami maksudnya, ini ilustrasi saja. Seperti ada sesuatu yang melayang-layang, ada sesuatu kabut atau apa. Ini hanya bahasa, saya nggak lihat beneran. Tapi saya merasa seperti ada Shekinah. Keluarga itu nggak sempurna, tapi seperti ada suatu penyertaan. Saya nggak bisa jelaskan. Seperti ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Rahasia ini besar. Pernikahan kudus, mesbah yang dijaga. Yang aku maksudkan ialah hubungan dengan Kristus akan menjadi nyata buat keluarga itu. Dan tidak bisa ditiru. Lalu saya lihat keluarga yang satunya lagi yang sama teladannya. Sama cinta Tuhannya. Lalu saya lihat punya perasaan yang sama tapi caranya berbeda. Keluarga ini kok bisa? I don't know. Saya tunjuk waktu saya bujangan. Saya mau seperti keluarga A dan keluarga B. 2 family ini. I want to be like that. And thankfully today I have a family like that. Orang lain akan bisa merasakan. Ada hubungan dengan Kristus. Keluarga ini punya hubungan dengan Kristus. Keluarga ini punya, this family punya koneksi ilahi. Ada Kristus. Ada sesuatu, ada Roh Kudus. Ada buah roh. Ada penyertaan, ada Immanuel, ada urapan. Ada malaikat bahkan. Ada kekudusan, ada sesuatu yang tidak semua keluarga miliki. Keluarga bisa menjadi neraka di bumi, tapi juga bisa menjadi sorga di dunia. Tidak sempurna. Quarrel ada. Suami istri yang gak pernah konflik itu, suami istri yang gak pernah bertumbuh. Pasti ada. Tapi konflik mereka, karena Tuhan beserta, akan membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin erat juga hubungannya. Bukan berakhir di perceraian. Malah mengalami pembentukan dan berakhir pada persatuan. Ayat terakhir dengan ini saya selesai. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini ayat aneh, ini lawan arus ayat 33. Sadarkah Anda? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Ini Paulus, kenapa kok memakai jurus berlawanan? Diberitahu pada suami, dia beritahu suami kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Suami kasihilah istrimu. Laki-laki itu bukan makhluk kasih. Coba lihat kalau Anda punya putra masih kecil. Kasih boneka, sebentar lagi rambutnya rontok semua, diajak berantem. Cus. Apalagi kalau sudah lihat film-film superhero dan sebagainya. Pria itu alaminya bukan makhluk kasih, tapi respect. Laki-laki itu respect, dunia respect. Main sepak bola, main basket, olahraga. Kita mainnya enak, dapat respect dari teman-teman. Nanti tambah dewasa, semakin besar. Laki-laki selalu tanya kepada sesama kaum Adam, hey, kerjanya apa? Mereka jarang bicara soal keluarga, karena pekerjaan adalah kebanggaan. Mobil yang mereka kendarai, ya kan, pakaian yang mereka kenakan dan sebagainya. Di situ mereka dapat respect. Dunia laki-laki itu penuh dengan respect. Kasih tidak kita bicarakan. Keluarga tidak kita bahas dengan teman, sesama kawan. Enggak. Tetapi pencapaian, siapa bisa dapat apa, siapa bisa taklukkan siapa. Tapi justru Paulus bilang gini, Tuhan Yesus yang ngomong begitu. Karena lewat Paulus, dia suruh kita, para pria untuk mengasihi. Jadi makhluk kasih. Sedangkan wanita, istri hendaklah menghormati suaminya. Wanita itu makhluk kasih. Kenapa enggak perintahnya istri kasihi suami? Kan lebih mudah, lebih alami. Dari kecil dikasih boneka, dilap-lap bajunya, diberikan pakaian, dimandiin, dikeramasin, dijaga. Lihat mainan-mainan anak perempuan, tentunya ada perkecualian. Tetapi pada umumnya terawat masih ada.
di gudang disimpan dengan baik sampai dia dewasa. Laki-laki hampir runtuh, hampir hancur semuanya mainannya. Tapi justru laki-laki disuruh lembut, kamu harus kasihi. Yang perempuan, makhluk kasih malah disuruh menghormati. Loh, perempuan dengan perempuan lebih mudah saling menghormati loh. Pernah lihat gak kaum Hawa membela sesamanya? Bahkan terhadap suaminya sendiri, katakan kalau ada pembicaraan yang sifatnya menghina temannya. Dia kan berdiri loh, langsung mengambil sisi, di sisi teman perempuan atau teman wanitanya. Dan berkata gak boleh begitu, cantik kok dia dan sebagainya. Lihat caranya kalau masih teman-teman sekelompok anak-anak kecil, wanita, mereka mau pergi ke belakang contohnya, mereka bisa sama-sama saling dukung, gandengan tangan pergi ke WC. Waktu masih SD. Mereka, kalau kaum Hawa, perempuan itu lebih mudah untuk respect dengan sesamanya. Lebih susah respect dengan laki-laki, karena laki-laki itu kurang peka, gak sensitif. Ya kan? Perempuan untuk mencari figur pria untuk dihormati, itu lebih gak gampang. Karena wanita lebih delicate. Lebih seperti barang mewah, fragile, mudah pecah. Jadi bahasa mereka itu sensitif. Laki-laki biasanya lebih kurang peka, cenderung kasar, apa adanya dan sebagainya. Kok bisa ya? Tuhan malah bilang, istri kamu harus hormat dengan suamimu sebagai figur pria di atasmu. Itu lebih tidak mudah. Karena perempuan biasanya lebih respect dengan teman, sesama teman wanitanya. Itulah sebabnya Tuhan suruh kita melawan arus. Mesbah ini harus dibangun. Kalau nggak sengaja, nggak jadi mesbahnya. Mesbah keluarga harus dibangun dengan sengaja. Suami yang notabene kurang peka, harus belajar lemah lembut dan mengasihi istrinya. Lawan arus, menjadi makhluk kasih. Istri yang lebih susah bisa menghormati seorang pria, harus sengaja menghormati laki-lakinya. Dan untuk melayani dan mendukung kehendak Tuhan dalam kehidupan pasangannya. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan untuk kita semuanya. 3 poin sederhana kita selesai. Mesbah keluarga yang disengaja, saya kasih 3 hal yang perlu Anda sengaja. 1, tulis, sengaja berdoa bersama. Ya, sengaja berdoa bersama. Mari kita biasakan. Bangun mesbah doa, kalau kadang-kadang dalam kesibukan tidak memungkinkan, minimal pakai waktu makan untuk berdoa bersama-sama. Gandeng tangan istrinya. Bagaimana kita tahu di masyarakat nanti yang mana jemaat Mawar Sharon tercinta? Saya himbau sebagai gembala Anda. Kalau setiap kali mau makan, ada orang gak ada orang, ada anak tanpa anak. Kalau Anda berdoa, mesbah yang paling murah, mesbah keluarga yang paling sederhana, gak mungkin lupa adalah waktu makan bersama. Kalau saat Anda having meal together, saya dorong Anda, saya kasih saran, pegang tangan istri Anda dan ucapkan berkat atas makanan itu. Ya, sengaja berdoa bersama. Lebih baik lagi adalah kalau ada waktu saat teduh bersama-sama, kalau memang ada waktu. Tapi paling tidak minimal Anda dapat waktu makan. Yang kedua, sengaja berkomunikasi. Ciptakan waktu keluarga, waktu berkualitas. Sekali lagi, pergunakan waktu makan untuk saat dan kesempatan untuk cerita-cerita hati ke hati. Karena waktu makan, ingat PR-nya, report atau memberikan laporan ke satu sama lain dan bahas cerita sharing-sharing dari hati. Sengaja berkomunikasi. 3, sengaja bermain bersama. Penting untuk bonding sekeluarga, apalagi yang punya anak. Kalau suami istri, saya dorong Anda, ajak pasangannya untuk kencan. Minta pengertian dari putra-putrimu bahwa keluar atau kalau keluar hari-hari ini gak aman, Anda bisa ciptakan sesuatu momen bersama berdua, ya kan? Untuk bisa ngobrol-ngobrol, minum teh bersama, gak tahu bagaimana caranya. Ada waktu untuk bonding, ada waktu untuk having fun. Saya dorong Anda yang selama ini sudah kaku, yang sudah abaikan, yang sudah lupa selama ini untuk memperhatikan pasangannya, para suami terutama. Ayo, take your wife on a date with you. 1, sengaja berdoa bersama. 2, sengaja berkomunikasi. 3, sengaja bermain bersama. May your family be blessed. Mesbah keluarga yang disengaja, mulailah dari rumah Anda. Dalam nama Yesus, amin. I want to see Jesus.